Salam jumpa kembali sahabat channel Sinau Urip Islami. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sinau Urip Islami, kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang disukai oleh banyak orang. Dalam Islam, kucing mendapatkan tempat yang istimewa karena termasuk hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Tertulis dalam banyak sumber sejarah bahwa Nabi Muhammad memiliki seekor kucing peliharaan bernama Muezza. Beliau sangat memanjakannya dan sering menempatkan Muezza di atas pangkuan. Mengutip buku The Great Muslimah Susunan Fitriyah Zelfis, 2021, dalam salah satu riwayat Ali bin Hasan diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah membiarkan seekor kucing minum dari bekas wudhunya. Kemudian, beliau menggunakan air tersebut untuk berwudu kembali. Ketika sahabat bertanya tentang status air tersebut, Rasulullah menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk dalam perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu dan tidak ada najis." Kasih sayang Rasulullah terhadap kucing membuat kaum muslimin juga menyukainya. Jika menjadi hewan kesayangan Rasulullah, apakah kucing juga akan masuk surga? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan mengenai bagaimana nasib kucing setelah mati berikut ini. Berdasarkan dalil-dalil syahih, para ulama berpendapat bahwa semua hewan yang ada di muka bumi kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Namun, hewan tersebut akan kembali menjadi abu atau tanah. Dalam kitab tafsir Al-Tabari, Abu Hurairah menceritakan sebuah hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadits tersebut berbunyi, "Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, 'Jadilah kamu tanah.'" Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nasib kucing setelah mati sama seperti hewan lainnya, yakni tidak akan masuk surga. Mereka akan binasa dan berubah menjadi tanah atau abu. Itu karena semua hewan termasuk kucing adalah makhluk yang tidak mukallaf. Sehingga, mereka tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak pula dilarang melakukan apapun. Tak ada istilah pahala dan dosa bagi hewan. Namun, dalam sebuah hadits yang bersumber dari Aisyah disebutkan, hewan kurban akan datang di hari kiamat kepada orang yang menjadikannya sebagai kurban, lengkap dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dalam hadits lain disebutkan, setiap satu lembar bulu hewan kurban akan menjadi satu kebaikan bagi orang yang berkurban tersebut. Hal ini mengisyaratkan betapa berkurban sangat besar manfaat dan pahalanya bagi seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan tersebut dapat mengurangi dan menghilangkan keburukan. Sayyid. Hewan kurban ini tidak akan masuk surga. Mereka hanya mengantarkan orang yang berkurban dan memudahkan jalannya menuju akhirat. Memang ada riwayat yang mengatakan bahwa terdapat 10 hewan yang akan masuk surga, termasuk diantaranya unta Nabi Saleh As dan kambing pengganti Nabi Ismail As. Tetapi riwayat ini diragukan kesyahihannya. Dalam kitab tafsir Al-Tabari, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk, termasuk hewan dan burung. Kemudian Allah akan berkata kepada hewan-hewan tersebut, "Jadilah kalian tanah." Hadis ini menunjukkan bahwa hewan tidak mengalami kehidupan akhirat seperti manusia. Hubungan pemilik hewan peliharaan dengan surga. Sahabat Sinau Urip Islami, meski hewan tidak memiliki kehidupan akhirat seperti manusia, hal ini tidak berarti pemilik hewan peliharaan tidak dapat bersama mereka di surga. Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan seorang Arab Badui mengenai kemungkinan bertemu dengan hewan peliharaan di surga. Beliau bersabda bahwa di surga, terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh penghuninya, termasuk kemungkinan bersama dengan hewan peliharaan yang disayangi. Dari uraian Ustaz Adi Hidayat, dapat disimpulkan bahwa nasib arwah kucing setelah mati adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang jelas adalah bahwa memelihara hewan, terutama dengan niat ibadah dan keimanan kepada Allah, akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Kucing, sebagai salah satu hewan kesayangan Rasulullah, memiliki tempat khusus di hati umat Islam, dan merawatnya dianggap sebagai tindakan yang mulia dalam ajaran Islam. Sahabat Sinau Urip Islami, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Sinau Urip Islami, supaya tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.